Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar dari rumah ya. Di video kali ini, Ibu akan menyampaikan untuk sedikit lebih lengkap tentang materi peluang dasarnya ya. Cara mudah ya kita dalam menyelesaikan soal peluang. Di sini yang akan kita bahas mengenai percobaan, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian terlebih dahulu. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Titik sampel itu sendiri anggota dari ruang sampel. Kejadian mustahil. Ini kejadian yang tak mungkin terjadi. Kejadian pasti adalah kejadian yang pasti terjadi. Untuk contohnya ya, misalkan di sini ada 3 buah mata uang logam, pastinya mempunyai sisi ya. Misalkan angka dan gambar ya. Itu dilempar sekali. Jika P adalah kejadian muncul 2 gambar dan Q adalah kejadian muncul 3 angka, nyatakan P dan Q dalam bentuk himpunan. Ya. Misalkan ini ya, kan ada 3 uang logam ya. Uang logam yang pertama, angka gambar ya. Uang logam yang kedua, ini angka, kita jabarkan dalam diagram pohon ya, angka gambar. Gambar, kita tarik juga garis angka gambar ya. Ini uang logam yang kedua, terus uang logam yang ketiga juga kita jabarkan ya, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Dari diagram pohon ini, hasil yang mungkin terjadi, angka, angka, angka. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, gambar. Ya, jadi di sini ada berapa kemungkinan? Ada 8 ya. Ruang sampelnya ada 8 ya. Angka-angka angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Nah, untuk P adalah kejadian muncul 2 gambar, maka 2 gambar ya, mintanya 2 gambar, berarti ada 3 ya. GGA, GAG, AGG. Untuk Q, kejadian muncul 3 angka, ketiga-tiganya angka ya ini ya, yang pertama. Sekarang kita akan bahas tentang peluang suatu kejadian. Ya. Jika ruang sampel S mempunyai anggota yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama, dan A suatu kejadian munculnya percobaan tersebut, maka peluang kejadian A dinyatakan dengan P A sama dengan NA per NS, di mana PA itu peluang suatu kejadian A, NA banyaknya anggota A, NS banyak anggota ruang sampel. Kita ke contoh soal. Misalkan di sini pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, tentukan peluang muncul ketiganya sisi gambar. Yang B 1 gambar 2 angka. Ya. Misalkan gambarnya seperti ini ya. Uang pertama, uang kedua, uang ketiga ya. Uang logam pertama, uang logam kedua, uang logam ketiga. Ya, sama seperti tadi ya.
Kita jabarkannya seperti ini. Nah, sekarang mintanya apa? Ketiganya sisi gambar. Ketiganya sisi gambar. Ya. Ruang sampelnya ada berapa tadi? Ada 8 ya. Ya, AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Yang diminta ketiganya sisi gambar ada berapa? Ada 1 ya. Ada 1. Berarti peluang kejadian ketiganya sisi angka adalah 1/8 ya. Kejadiannya ada 1, ruang sampelnya ada 8, NS-nya 1/8. Untuk yang B, 1 gambar 2 angka. 1 gambar 2 angka yaitu AAG, AGA, GAA ya. Ada 3 ya, ada 3. Berarti peluang kejadian 1 gambar 2 angka yaitu 3/8 ya. Untuk contoh selanjutnya, ini sebuah dadu ya, dilempar sekali. Ruang sampel dadu ada berapa? Ruang sampelnya ya. Dadu ya. 2 buah dadu ya. Dadu pertama, dadu itu kan terdiri dari angka 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk ruang sampelnya 1 dengan 1 ya. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6 ya. 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6. Dan seterusnya di sini ya. Sampai 6. 6 dengan 1, 6 dengan 2, 6 dengan 3, 6 dengan 4, 6 dengan 5, 6 dengan 6. Dan yang diminta, yang pertama ruang sampel. Ruang sampelnya berarti ada berapa ini? Ada 6 kali 6 ya, ada 36 ya. Dari 1,1, 1,2 sampai 6,6. Ya. Terus untuk yang B, yang diminta apa? Peluang muncul 2 mata dadu berjumlah 6 ya. 2 mata dadu berjumlah 6 ya, yaitu ini ya. Yang Ibu kasih tanda merah ya. Ada 15, 24, 33, 42, 5, 1. Kejadian A ada 5 ya. Peluang kejadian munculnya 2 mata dadu berjumlah 6 jadinya 5/36. Untuk contoh selanjutnya ya. Misalkan di sini ada ya, dalam kantung ada 6 kelereng merah, 5 kelereng putih. Jika diambil 4 kelereng sekaligus secara acak, tentukan peluang terambil kelereng merah, B kelereng putih, C 2 merah dan 2 putih, D 3 merah dan 1 putih. Nah, untuk soal seperti ini gabungan peluang dengan kombinasi ya. Ya, masih ingat rumus kombinasi? Ya, n faktorial per n dikurangi k faktorial kali k faktorial ya. Nah, sekarang kita jawab apa terlebih dahulu? Kita cari NS-nya ya. NS-nya ya, ruang sampelnya. Dan ini mengambil berapa? Kelereng 4 kelereng.
4 kelereng dari keseluruhan berapa kelereng? Dari 11 kelereng. Ya, jadinya kombinasi 4 dari 11 ya. 11 faktorial dibagi 4 faktorial, 11 dikurangi 4 faktorial. 11 faktorial dibagi 4 faktorial, 7 faktorial. 11 faktorial kita jabarkan, cukup sampai 7 faktorial ya, karena di bawah ada 7 faktorial ya. 4 faktorial kita jabarkan, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial dengan 7 faktorial kita sederhanakan. 2 faktorial dengan 4. 2 faktorial dengan 8 maksudnya. Hasilnya 4. 4 dengan 4 ya, 9 dengan 3 hasil. Jadi hasilnya kita kalikan, hasilnya 330. Itu untuk ruang sampelnya. Sekarang pertanyaan yang A. Ya. Kejadian terambilnya kelereng merah, ya. Merahnya keseluruhan ada berapa? Ada 6 ya. Kita di sini mau mengambil 4 kelereng, berarti mengambil 4 kelereng dari 6 kelereng merah ya. Kombinasi 4 dari 6. 6 faktorial dibagi 4 faktorial, 6 dikurangi 4 faktorial. 6 dikurangi 4, 2 faktorial ya. 6 faktorial kita jabarkan 6 kali 5 kali cukup sampai 4 faktorial ya, karena di bawah ada 4 faktorial, sehingga kita bisa sederhanakan ya, 4 faktorial dengan 4 faktorial, ya 4 faktorial dengan 4 faktorial, kemudian 6 dengan 2 ya, di sini 3 ya, sehingga hasilnya 3 kali 5 ya. Terus 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian peluangnya jadinya hasilnya NA per NS 15 per tadi ya, NS-nya 330 ya, 15 per 330 bisa disederhanakan jadi 1 per 22. Sekarang kita ke yang B. Ya, misal di sini ya mintanya itu kelereng putih ya. Putih tadi keseluruhan ada 5 ya. Ada 5 kelereng. Di sini mau mengambil 4 kelereng, berarti 4 kelereng dari 5. 4 kelereng dari 5 ya. Jadinya 5 faktorial dibagi 4 faktorial, 5 dikurangi 4 faktorial ya. 5 faktorial, 5 kurangi 4, 1 faktorial. 5 faktorial kita jabarkan 5 kali 4 faktorial ya, cukup sampai 4 faktorial karena bisa kita sederhanakan ya. Jadi hasilnya adalah 5. Sehingga peluang B ya, terambil kelereng putih adalah 5 per 330 atau 1 per 66. Kita bahas yang C ya. 2 merah dan 2 putih. 2 kelereng merah dari 6 kelereng merah ya. 2 kelereng putih dari 5 kelereng putih ya. 2 kombinasi 6 kali 5 2 kombinasi 5 ya. Berarti sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 dikurangi 2 faktorial kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 2 faktorial 6 dikurangi 2, 4 faktorial ya. 5 dikurangi 2, 3 faktorial ya. Kemudian kita jabarkan, karena di sini ada 4 faktorial, kita cukup menjabarkannya sampai 4 faktorial, 6 faktorialnya ya. 6 kali 4 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita sederhanakan ya. Terus 6 dengan 2 kita juga sederhanakan. Ya, terus ini
5 faktorialnya kita juga jabarkan. 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Cukup 3 faktorial karena di bawah ada 3 faktorial ya. 4 dengan 2 ya. 2 faktorial itu 2 ya. Ini 2. Sehingga hasilnya 3 kali 5, 15, 2 kali 5 kali 2 sama dengan 10 ya. Jadinya 15 kali 10, 150. Sehingga peluang kejadian terambilnya 2 merah dan 2 putih adalah 150/330 atau 5/11. Sekarang kita ke yang D ya. Misalkan terambilnya 3 merah dan 1 putih. Ya, 3 merah, 3 dari 6, 1 putih, 1 dari 5 ya. Kombinasinya 6 faktorial per 3 faktorial, 6 dikurangi 3 faktorial. Kalikan 5 faktorial, 5 kurangi 1 faktorial. Kita kurangkan ya, 3 faktorial, 5 kurangi 1, 4 faktorial. Kita jabarkan, ini 6 faktorialnya kita jabarkan sampai 3 faktorial saja ya. 3 faktorialnya, yang 1 itu kita jabarkan juga ya. Ya, ini dengan ini, terus 6 dengan 6 kali 2 ya. 4 faktorial, 5 faktorial, jadinya 5 kali 4 faktorial ya. 4 faktorial kita sederhanakan ya. Terus jadinya hasilnya 5 kali 4, 20, 5 kali 5 ya, 20 kali 5, 100. Sehingga peluang kejadian D adalah ya 100/330 atau sama dengan 10/33. Ya, sampai di sini itu perbedaannya ya. Untuk mata uang ada sendiri, ya bisa pakai diagram pohon. Untuk mata dadu bisa pakai tabel ya. Kalau untuk soal seperti kelereng mengambil berapa dari berapa itu pakai campuran kombinasi ya. Itu perbedaannya, silakan dipahami. Sekian, terima kasih.